Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTD psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, GTD psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTD psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTD psikosomatis dengan topik ketika masih banyak sensasi, lakukan saja hal ini. Asam lambung, GTD psikosomatis akan cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah ketika masih banyak sensasi, lakukan saja hal ini ya. Asam lambung, GTD psikosomatis akan cepat membaik. Nah, teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTD psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh dahsyat ya. Perlu kita tangani dengan bijak ya, agar penderitaan asam lambung, GTD psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya mengangkat topik ini ya, ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan komentar ya, subscriber setia ya, buat semuanya saja ya. Selain yang bertanya juga mungkin yang lain yang masih memiliki sensasi-sensasi yang sangat banyak ya, sensasi sangat banyak. Nah, maka solusinya lakukan hal ini ya. Nah, hal ini nanti yang akan saya uraikan ya. Maka dari itu ini menjadi penting ya, untuk mengatasi semua katakanlah rasa-rasa yang tidak nyaman ya, seperti sensasi yang masih sering muncul ya, sering kita rasakan, agar cepat menghilang atau menjadi cepat sembuh ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa tip-tipnya yang harus kita lakukan. Nah, mudah-mudahan buat teman-teman bisa mengikuti video ini dengan baik ya, akhirnya bisa mengikuti dengan selesai ya, supaya tidak gagal paham. Dan akan lebih baik lagi ketika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lalu ya, karena saling berhubungan dan saling melengkapi ya. Jadi semakin banyak referensi yang teman-teman ikuti ya, ini menjadi semakin mudah kita untuk istilahnya berikhtiar mencari jalan kesembuhan ya. Mudah-mudahan dari berbagai tip, berbagai metode ya, berbagai cara, itu ada yang lebih cocok buat teman-teman ya untuk mengatasinya, sehingga penderitaan tentang asam lambung, GTD psikosomatis itu akan cepat berakhir ya, akan cepat menjadi sembuh, dan sembuhnya permanen ya. Kadang kan kita kadang sembuh ya, tetapi tiba-tiba kambuh. Nah, itu belum ya, itu belum istilahnya sembuh total atau belum permanen ya. Nah, itu dengan kita melakukan banyak metode, banyak cara, banyak tip ya, banyak terapi, nah ini sangat memungkinkan ya. Jadi usaha kita ini pasti akan berhasil ya, atau hasil tidak akan mengingkari usaha kita ketika memang kita lakukan dengan sungguh-sungguh ya, dengan sungguh-sungguh, dengan semangat ya. Itu insya Allah nanti akan ada progres ya, perubahan yang menjadi semakin hari semakin sehat ya, semakin hari semakin damai, bahkan semakin hari semakin bahagia. Nah, disitulah nanti kita akan menemukan kesembuhan yang sesungguhnya. Nah, baik teman-teman ya.
Jadi ketika teman-teman masih mengalami banyak sensasi ya, entah itu sensasi yang bersifat fisik maupun bersifat psikis ya, yang bersifat fisik yang hubungannya dengan gejala-gejala atau rasa-rasa yang tidak nyaman di dalam tubuh kita ya. Contohnya mulai dari rambut masih sering rontok ya, kepala itu rasanya sering berat, keliengan ya, pusing-pusing ya, yang kadang mata itu pandangannya buram, kadang bergelombang, kadang kunang-kunang ya, pokoknya nggak nyaman ya. Yang telinga kadang masih berdenging, kemudian hidung sering mampet ya, mulut kadang terasa asam, bahkan untuk makan itu juga kadang mual ya. Nah itu ketika sensasi itu masih istilahnya masih tinggi ya, sampai dengan yang leher itu kadang kaku ya, tensi naik, badan pegel-pegel ya, dada terasa panas seperti terbakar, kadang nyeri, kadang sakit, bahkan ada yang seperti tertusuk ya, kemudian nafas menjadi pendek, gerak sedikit ngos-ngosan. Nah ini bermacam-macam sensasi, belum soal perut ya, yang kadang kita mudah untuk merasa kembung, begah ya, mengganjal di ulu hati, kemudian merasa perih, sembelit dan lain sebagainya, sampai dengan tubuh ini rasanya lemes ya, lemes seperti tidak bertenaga, untuk jalan saja sempoyongan ya, gemeteran dan lain sebagainya. Ini adalah sensasi-sensasi fisik efek dari asam lambung inisiatif psikosomatis ketika belum membaik ya. Nah, belum sensasi yang bersifat psikis ya, secara mental itu kita masih selalu cemas ya, kita merasa was-was, merasa khawatir ya, bahkan merasa takut dengan kondisi fisik kita ya, seakan-akan kita mau dan lain sebagainya. Ini itu bentuk-bentuk daripada sensasi psikis ya. Belum tentang keberanian kita yang menjadi penakut ya, mau keluar rumah saja takut, bepergian jauh takut, ketemu banyak orang juga takut ya. Nah ini sangat mengganggu kita ya, sangat mengganggu kita untuk beraktivitas yang optimal. Nah maka dari itu hal ini memang harus kita perjuangkan ya, harus kita perjuangkan melalui proses latihan-latihan ya, terapi-terapi yang pada akhirnya nanti kita akan kembali normal seperti semula teman-teman. Jadi menjadi ya pokoknya normal kembali seperti sebelum terkena asam lambung inisiatif psikosomatis. Makanya ketika teman-teman ya mungkin masih banyak sensasi, apalagi yang durasinya sudah lama ya, belum juga sembuh, yaitu jangan tanyakan kapan sembuh ya, tapi tanyakan kapan saya harus bangkit. Nah maka dari itu mulailah dari sekarang untuk bangkit, untuk lebih semangat ya, untuk optimis. Pasti bisa ya, pasti bisa, badai pasti berlalu. Karena apa? Karena ini sudah saya alami ya, sehingga saya bisa sharing kepada teman-teman, karena memang dari pengalaman saya seperti itu. Tetapi ketika kita pesimis ya, akhirnya rasa ketakutan itu menjadi semakin kuat ya. Nah, akhirnya tubuh menjadi semakin lemah teman-teman ya. Karena apa? Karena mental menjadi semakin down ya. Tetapi dengan kita selalu optimis, selalu bersemangat ya, bahwa semuanya ini hanyalah gangguan yang sifatnya biasa ya, yang pasti kita bisa taklukkan itu semua ya. Karena apa? Karena bagaikan ujian, yaitu Tuhan itu menguji kepada hambanya, itu pasti sudah diukur kemampuannya. Maka dari itu yakin saja pasti akan berlalu, badai pasti berlalu, itu seperti itu. Nah bermodalkan seperti itu, akhirnya secara intern ya, secara intrinsik ya, dari dalam diri kita ini punya kekuatan teman-teman ya. Kekuatannya ya memang harus dibangun sendiri, sehingga kita menjadi lebih bertenaga ya, menjadi lebih energik. Itu harus diberi semangat oleh diri kita sendiri ya, istilahnya memotivasi diri itu penting ya. Makanya afirmasi positif itu selalu saya gaungkan ya pada waktu terutama saat penderitaan itu masih istilahnya masih serius lah, itu seperti itu ya. Jadi ya inilah ya perjuangan dari penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis. Tetapi yaitu, jadi ini adalah butuh proses. Nah itu yang perlu kita sadari, proses itu ikuti saja.
kita tetap berjuang itu pasti akan membaik, teman-teman. Nah, baik ya. Di dalam kita mengatasi ketika sensasi itu masih banyak hal yang muncul ya, masih banyak sensasi, maka lakukan saja hal ini. Nah, hal itu apa saja ya? Ini poin-poinnya sebenarnya ada 4 ya. Jadi yang harus kita jaga atau harus kita lakukan adalah kita menjaga pola makan kita yang pertama ya. Karena sering sensasi itu ditimbulkan dari faktor makanan misalkan ya. Kemudian yang kedua, menjaga pola hidup kita menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga, menjaga pola pikir kita juga menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, yang keempat ini adalah menjaga pola perilaku kita juga harus kita perbaiki. Nah, dengan seperti itu nanti insya Allah ya, penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan cepat membaik. Itu sesuai dengan pengalaman saya yang saya lakukan itu seperti itu. Nah, baik ya, saya ingin lebih rinci terhadap hal-hal itu. Yang pertama yaitu kita menjaga pola makan kita ya. Pola makan kita terutama dari segi waktu ya. Kita usahakan makan itu tepat waktu ya. Nah, tepat waktu itu sesuai dengan jadwal teman-teman ya. Kalau misalkan jadwalnya makannya 3 kali ya, lakukan saja. Misalkan pagi katakanlah sekitar jam 6 atau sampai dengan jam 7 ya, lakukan waktu-waktu itu tiap hari ya. Kalau siang mungkin jam 11 sampai jam 12 ya udah lakukan, kita tepati. Kemudian malam mungkin sekitar jam 6 sampai dengan jam 7 malam ya sudah kita tepati. Nah itu, karena dengan kita selalu tepat waktu, ini tubuh menjadi semakin mengenali bahasa tubuh ya. Selain itu juga menjadi lebih teratur. Nah seperti itu, sehingga asam lambung itu jauh menjadi lebih stabil ya. Itu pertama, jadi makan tepat waktu. Kemudian yang kedua, kita selalu ingat juga ya, pilihan menu ya, katakanlah makanan yang kita pilih yang sehat, yang bergizi sesuai dengan kebutuhan kita sebagai penderita asam lambung ketensiatif psikosomatis. Kalau ingin detailnya itu ada di konten-konten saya yang lalu tentang pola makan ya itu. Kalau ini hanya secara garis besar karena sifatnya hanya mengingatkan saja ya. Pertama mengingatkan kepada diri kita sendiri atau diri saya pribadi ya. Kemudian yang kedua buat teman-teman semua itu. Nah, itu jadi menjaga makanan, pilihan makanan sehat dan bergizi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga, hindari makanan pantangan karena kita sering sensasi itu muncul ya ketika kita istilahnya tidak menjaga makanan pantangan ya. Nah, minimal dikurangi ya, minimal dikurangi. Tidak harus istilahnya ekstrim kita hindari 100% ya, tapi minimal itu dikurangi porsinya ya. Contohnya makanan-makanan yang pedas-pedas ya, yang asam-asam, kemudian yang berlemak tinggi, mungkin berminyak, bersantan ya, dan lain sebagainya, sampai dengan minuman ya, itu juga harus disesuaikan ya. Kalau yang memang kondisinya belum membaik ya, memang kita harus serius tentang menjaga pola makan itu. Nah, itu hal yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi kita praktekkan teman-teman ya, jangan hanya sekedar pengetahuan ya, jangan sekedar informasi saja ya, tetapi prakteknya kita terlena ya, itu nggak bisa ya. Jadi kita konsekuen, istilahnya seperti itu ya, konsekuen dan komitmen dengan doktrin-doktrin yang telah kita tanamkan, itu seperti itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga harus menjaga pola hidup kita supaya terjadi keseimbangan ya, terjadi keseimbangan antara istilahnya jam-jam beraktivitas ya, jam-jam untuk relaksasi, jam-jam untuk istirahat. Nah, dengan seimbang nanti juga tubuh terutama asam lambung ini jauh menjadi lebih normal. Nah, polanya untuk mengatur pola hidup ini, kalau urusan masalah waktu itu biasa saya bagi menjadi 3 ya. Jadi istilahnya 8-8-8. 8 jam untuk bekerja ya, 8 jam untuk relaksasi, dan 8 jam untuk istirahat. Ini idealnya ya, tetapi ketika misalkan
terjadi kurang lebih itu juga hal yang biasa ya, tidak usah membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi menyesali dan lain sebagainya ya, nanti menjadikan pikiran kita nggak tenang kalau seperti itu. Jadi itu hanya idealnya, tetapi ketika mungkin kurang bisa menepati juga tidak usah takut, tidak usah cemas, pokoknya ya anggap saja itu tidak apa-apa, itu seperti itu ya. Nah itu, jadi pola hidup misalkan kita bekerja ya atau beraktivitas yang sifatnya produktif, itu biasanya disesuaikan dengan katakanlah profesi kita, yaitu sekitar 8 jam saja teman-teman yaitu. Nah kemudian yang 8 jam berikutnya ini untuk relaksasi ya. Relaksasi ya contohnya waktu untuk beribadah, waktu untuk istirahat ya, katakanlah termasuk waktu makan ya, termasuk waktu untuk sedikit hiburan. Nah itu masuk ke situ ya. Jadi 8 jam itu relaksasi. Nah kemudian 8 jam berikutnya yaitu kalau bisa istirahat penuh ya. Istirahat penuh itu tidur lah istilahnya seperti itu. Itu kalau bisa dipenuhi. Tetapi kalau misalkan kurang dari 8 jam itu juga tidak apa-apa. Yang penting mindset pikiran kita itu tidak merasa bersalah ya. Jadi karena orang-orang yang terkena psikosomatik itu selalu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita. Ketika pikiran kita mengatakan wah ini bahaya, wah ini nanti ada efeknya. Nah akhirnya betul respon tubuh menjadi tidak baik karena kita menjadi tidak yakin ya. Tetapi dengan keyakinan yang tinggi atau istilahnya percaya diri, nah itu nanti respon tubuh menjadi baik teman-teman. Jadi sesuai dengan mindset pikiran kita itu ya. Nah itu yang kedua. Nah kemudian yang ketiga yang perlu kita jaga yaitu yang berhubungan dengan pola pikir ya, atau berhubungan dengan jiwa kita ya, yaitu tentang pikiran, tentang emosi, tentang perasaan. Ini harus sinkron ya, harus sinkron ya itu. Nah ini seperti ini teman-teman ya. Ini kadang sulitnya itu mempraktekannya ya. Ketika kita sudah banyak istilahnya tahu secara pengetahuan ya, karena kita sering mungkin mendengarkan sharing dan lain sebagainya. Tapi ketika kita belum bisa mempraktekkan ya itu juga kadang belum teman-teman ya. Maka saya sering menekankan yang penting itu prakteknya, itu seperti itu ya. Nah untuk mengolah pola pikir ya, agar pola pikir kita menjadi terjaga, menjadi lebih baik, maka yang pertama jangan terlalu fokus pada penderitaan ya. Jadi kita tentang penderitaan asam lambung, gejala inisiatif psikosomatis itu jangan dipikirkan teman-teman. Anggap saja itu tidak ada apa-apa ya, tidak ada apa-apa. Karena ini akan mempengaruhi mindset pikiran kita. Ketika kita sudah berpikirnya kita sebagai orang sakit ya sudah, nanti tubuh akan merasakan sensasi-sensasi menjadi semakin terasa ya. Maka dari itu kita anggap saja ya mindset pikiran kita orang normal ya, baik-baik saja ya, tidak apa-apa ya, faktanya sehat walafiat. Itu yang perlu ditanamkan di dalam pikiran kita. Dan itu juga sesuai dengan ketika misalkan teman-teman cek secara medis ya, contohnya cek ke dokter tentang organ tubuh kita, ternyata sudah dinyatakan ya paru-parunya bagus, jantungnya bagus ya, lambungnya juga sebenarnya bagus ya. Nah kemudian termasuk organ yang lain ya, bahkan sampai dengan mungkin cek darah juga bagus ya. Nah itu ya sudah, itu sebagai dasarnya bahwa kita di pikiran kita itu orang sehat, itu seperti itu. Nah maka dari itu dengan seperti itu nanti ketika ada sensasi kita mudah untuk istilahnya cuek dan masa bodoh dengan sensasi ya. Jadi itu sensasi itu hanya cerminan dari ilusi pikiran kita yang belum yakin atau belum percaya diri, itu seperti itu saja ya. Dan sensasi itu sifatnya hanya numpang lewat ketika pikiran kita tetap melawan, itu seperti itu. Nah itu, jadi intinya jangan fokus dengan penderitaan ya, tetapi fokus dengan solusi, itu seperti itu. Nah yang kedua, berusaha selalu berpikir positif ya, berpikir positif, berpikir logis ya, berpikir yang wajar-wajar saja, itu seperti itu ya. Nah caranya bagaimana untuk berpikir positif?
yaitu awali dengan syukur ya. Jadi dalam kita istilahnya menganalisa segala sesuatu yang berhubungan dengan diri kita, pokoknya kita awali dengan syukur. Nanti ketemunya kita itu akan mendapatkan hikmahnya, yang nilainya itu menjadi positif gitu ya. Contohnya ya, saya bersyukur walaupun ya kepala terasa berat, tapi saya tidak apa-apa, saya bisa beraktivitas, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat. Misalkan seperti itu ya. Jadi awali dengan syukur lah, intinya seperti itu. Nah kemudian masih secara pikiran, secara ini ya, setelah kita berpikir positif, berpikir yang logis, berpikir yang wajar, maka kita nanti akan berkurang tentang nilai-nilai kecemasan, ketakutan, kekhawatiran ya, karena di mindset pikiran kita itu sudah mindsetnya kita orang sehat ya, maka ya ngapain kita harus cemas ya, maka ngapain kita harus takut, kan seperti itu. Nah akhirnya secara mental kita menjadi semakin kuat. Nah itu yang perlu dilatih teman-teman ya. Nah selain itu kita ya pokoknya percaya diri lah, percaya diri bahwa kita itu mampu untuk menyelesaikan ujian ini, dan ujian ini adalah memang supaya kita berproses ya, menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa ya, dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu seperti itu saja. Nah itu, nah kemudian yang terakhir yaitu tentang pola perilaku ya. Pola perilaku ini intinya ya istilahnya amal dan perbuatan kita lah, itu seperti itu. Nah ini apa yang kita lakukan itu nanti akan kembali kepada diri kita ya. Jadi bagaikan cermin lah, ketika kita bercermin ya, yang kita lihat ya tentang diri kita itu seperti itu. Nah kalau diri kita berpenampilan baik, maka ya kita yang kita lihat atau yang kita terima ya itu adalah sesuatu yang baik, itu seperti itu. Nah maka di dalam pola perilaku intinya kita harus banyak berbuat baik teman-teman. Pertama berbuat baik dengan diri kita sendiri, mulai dari tubuh kita rawat baik-baik, kemudian psikis kita juga kita gunakan hal yang baik-baik, berpikir baik, berprasangka baik ya, bersikap baik, itu seperti itu ya. Sampai dengan termasuk perbuatan kita, kalau bisa kita biasakan mungkin bisa berbagi ya, bisa bersedekah, suka menolong, hal-hal seperti itu yang pada akhirnya nanti akan kembali kepada diri kita, mendapatkan energi kebaikan di dalam tubuh kita. Nah akhirnya kita menjadi bangkit teman-teman. Sehingga secara tidak sadar kadang kita merasa ternyata saya sudah sembuh, itu seperti itu. Nah maka dari itu pokoknya praktekkan dan lakukan saja hal-hal yang tadi saya uraikan ya, dari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Insya Allah itu akan ada hasilnya dan nanti akan kita bisa merasakan sendirilah. Dan mudah-mudahan buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi itu juga akan cepat menghilang dan akhirnya menjadi cepat sembuh total. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.